kepada dosen-dosen yang telah menyempatkan hadir, dan teman-teman khususnya Dewan Senior, Dewan Alumni, serta teman-teman yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan kami pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam pementasan prolog 6 dengan tema Suara yang Hilang, sekaligus pengukuhan untuk calon anggota Sanggar Seni Bahana Angkatan 24. Baiklah, sebelum pementasan dimulai, diharap kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti tata tertib selama pementasan berlangsung. Tata tertib penonton. 1. Tepuk tangan hanya boleh di awal dan di akhir pertunjukan. 2. Dilarang menimbulkan kegaduhan. 3. Diwajibkan HP dalam keadaan mode diam atau di silent. 4. Untuk tidak merokok atau menggunakan vape ketika pementasan sedang berlangsung. 5. Dilarang menggunakan blitz atau penerang lainnya dalam mendokumentasikan pertunjukan. 6. Dilarang keluar masuk ruangan saat pertunjukan berlangsung. Tim produksi. Pimpinan produksi Nindi Aulia, Stage Manager Nadia Aulia, Sekretaris Siti Mariam, Bendahara Sartiwi, Penata Artistik Davi, Penata Cahaya Wahyu, Penata Rias dan Busana Rizkyani Suci, Penata musik Feli, penanggung jawab musik Ridwan, tim pendanaan Sartiwi, Amel, Dani, dokumentasi dan publikasi Yuni, Divisi Lentera Sastra, pendukung Kepesan Desain. Langsung saja kita masuk ke penampilan. Puisi, naskah Sajak Palsu, karya Agus R. Sarjono. Menggarap puisi Raffi Anissa. Pembaca puisi Farel. Penonton sekalian, inilah produksi dari Sanggar Seni Bahana. Selamat menyaksikan. Sajak Palsu, karya Agus R. Sarjono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ucap anak sekolah dengan sapaan palsu. Lalu mereka pun belajar sejarah palsu dari buku palsu. Di akhir sekolah, mereka terperangah
melihat hamparan nilai mereka yang palsu. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka ke rumah-rumah bapa dan ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Pak Guru dan Bu Guru terima juga amplop itu. Sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu. Mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu. Sebagian menjadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi, mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu sebagai panglima palsu. Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang kelontong kualitas palsu. Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus dan hadiah-hadiah palsu. Tapi diam-diam meminjam juga pinjaman dengan izin dan surat palsu kepada bank negeri yang dijaga pejabat-pejabat palsu. Masyarakat pun berniaga dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu, sehingga semua blingsatan dan terperosok krisis yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam nasib buruk palsu. Lalu orang-orang palsu meneriakan kegembiraan palsu dan mendebarkan gagasan-gagasan palsu di tengah seminar dan dialog-dialog palsu, menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan palsu. Langsung saja kita masuk ke penampilan kedua, yaitu teater. Naskah Jeritan dalam Sarkofagus. Aktor Lutfia, Cici, Cindy, Aulia, Wandi, Aji, Astrullah. Sutradara Rianti. Asisten sutradara Astrullah. Kehidupan kali ini memang sangat menyesalkan, melihat dan meraba segala realitas hidup. Kita sudah dihidangkan dengan berbagai makanan, namun seringkali kita tinggalkan di meja makanan. Ia basi, berlalat. Makanan ini disegel begitu saja, tinggal menunggu kapan ia dibuang.
dimakamkan di peti-peti rongsok. Bahkan yang lebih menyeramkan, orang-orang lalu lalang tanpa peduli sama sekali. Dan yang paling ironi di antara realitas, mereka tak sadar bahwa mereka adalah pelakunya. Penonton sekalian, inilah penampilan dari Sanggar Seni Bahana. Selamat menyaksikan. Anjing sialan. Anjing. Apa? Periksa sebelah sana. Peti. Peti apa ini? Besar sekali. Kita cek saja sekitar tempat ini. Mungkin ada orang yang sedang istirahat dan menyembunyikan petinya di sini. Tapi ini kan area kosong dan sepi. Iya juga ya. Siapa yang berani meninggalkan peti tengah malam begini? Jangan apa? Peti ini adalah harta karun. Ada saja kau. Mana mungkin ada orang yang mau meninggalkan peti berisi harta karun di tempat seperti ini? Ini peti pertambangan tanpa izin. Akhirnya alam berbaik hati mengirim tambang. Jangan terlalu dekat. Bisa jadi itu punya orang yang ketinggalan di sini. Tidak mungkin orang lupakan peti sebesar ini. Peti ini pasti berisi tambang. Meskipun peti ini bentuknya besar, tidak menjamin bahwa di dalamnya ada tambang. Bagaimana kalau isinya masalah? Masalah yang membuat kita kaya. Nanti masalahnya bisa semakin besar. Justru itu, semakin besar masalahnya, semakin kita kaya. Kau ini masalahnya semakin besar, bisa membahayakan kita. Kita tidak tahu kalau belum membukanya. Ayo, kita buka saja peti ini. Jangan! Kalau pemiliknya datang dan mendapat kita sedang membuka petinya, kita pasti akan dituduh mencuri. Tidak mungkin pemiliknya akan datang. Ayo, kita buka saja. Jangan! Mending kita bawa ke Pak Kades saja peti ini. Biar Pak Kades yang buka petinya. Kalau kita bawa
ke rumah Pak Kades dan isinya urat emas. Nah, kita yang rugi dan kepala desa yang untung. Saya tidak mau. Benar juga ya. Tapi kalau Pak Kades yang buka petinya, Pak Kades akan kena masalah juga. Biarlah daripada saya kena masalah. Jangan kau buka. Saya mau membuka aja. Jangan! Saya tidak mau kena masalah. Dan kalau kau tetap ingin membukanya, aku laporkan kau ke Pak Kades bahwa kau telah membuka peti ini. Aduh, kau jangan mengancamku seperti itu. Lalu bagaimana peti itu? Kita bawa ke rumah Pak Kades saja. Aduh, hilang sudah harapanku untuk menjadi orang kaya. Sudah. Cepat bantu saya mengangkat ini. Baiklah. Urat emasku jatuh ke tangan kepala desa. Kau saja yang panggil. Kau saja. Kan kau yang menyuruh kita kemari. Aduh, saya takut. Takut kenapa? Sudah tengah malam ini. Nanti Pak Kades bisa marah. Tidak mungkin Pak Kades akan marah. Bilang saja ada masalah yang menguntungkan. Baiklah. Pak Kades. Pak Kades buka, Pak. Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades buka, Pak. Ya. Siapa? Ribut sekali. Mengganggu waktu tidurku saja. Aduh. Siapa yang taruh benda ini di sini? Kalian berdua lagi. Kenapa kalian mengganggu malam Jumatku? Sudah keluar, Pak. Hei, jaga mulutmu. Maafkan kami, Pak. Sudah mengganggu malam Jumat Bapak. Ya sudah. Ada perlu apa kalian datang tengah malam begini? Biar dia saja menjelaskan, Pak. Cepat. Kau saja yang jelaskan. Jadi begini, Pak. Kami menemukan sebuah peti dan kami tidak tahu siapa pemiliknya, Pak. Lalu mana petinya? Itu, Pak. Itu di kaki Pak Kades. Oh, jadi kalian berdua yang taruh peti ini di sini. Apa isi peti ini? Apa saya bilang? Mending kita buka dulu tadi petinya. Biar kita tahu isinya apa. Diam. Kami tidak tahu isinya apa, Pak. Dan kami tidak berani membukanya. Mungkin masalah yang membuat kita kaya, Pak Kades. Seharusnya tengah malam begini tidak ada orang yang berpikir. Dan kalaupun isinya masalah,
itu tetap menjadi tanggung jawab saya. Pak, bagaimana kalau kita buka saja peti ini? Biar kita tahu isinya apa. Ya sudah kalau begitu. Kalian berdua saja yang buka petinya. Siapa? Kau saja yang buka. Baik. Aduh, kau saja yang buka. Tapi Pak Kades, Tidak ada tapi-tapi. Buka saja petinya. baik Bapak. Kenapa? Apa isinya? Hei. Aduh. Hei, kau saja yang buka. Baik Pak Kades. Cepat. Apa isinya? Hah? Mama? Memangnya orang kamu masih hidup? Pinggir! Biar saya saja yang buka. Astagfirullahaladzim! Aduh! Kenapa kalian tidak bilang kalau isinya itu? Kalian berdua ini selalu membuatkan masalah kepada saya terus. Pak Kades, benar itu Pak. Iya, tapi ini masalahnya beda. Apanya yang beda Pak? Kan sudah menjadi tugas Bapak untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Bukan semua masalah Pak. Apa katamu? Tidak Pak. Terus kita apakan mayat itu Pak? Cuma ada satu cara. Apa itu Pak? Cepat panggil dukun. Dukun? Iya. Siapa dukun Pak? Tidak usah banyak tanya. Panggil saja dukun. Baik Pak. Ya, cepat. Hei, kau kenal mayat itu? Tidak Pak. Tapi dari penampilannya dia seperti seorang mahasiswa. Memangnya ada mahasiswa yang turun ke desa kita? Setahu saya tidak ada Pak. Lalu kenapa dia bisa berada di desa kita? Mungkin semasa hidupnya menjadi mahasiswa dia belum menyelesaikan pengabdiannya kepada masyarakat Pak. Pak, dia memandang ke arah kita. Saya rasa dia marah dengan ucapanmu tadi. Lalu bagaimana ini Pak? Bagaimana kalau kita ajak berdiskusi saja dia? Berdiskusi. Ya, kan mahasiswa suka berdiskusi. Lalu kita tanya asal usulnya sambil menunggu dukun datang. Tapi saya takut dan kurang yakin kalau dia mau diajak berdiskusi Pak. Coba lihat Pak, telinganya, mata dan mulutnya semua ditutup. Bisa jadi dia tidak akan mendengar, melihat, apalagi berbicara untuk menanggapi pertanyaan maupun pernyataan kita Pak. Ya, apa salahnya dicoba? Toh dia merespon ucapanmu tadi. Saya tidak berani Pak. Bagaimana kalau Bapak saja mau coba duluan? Oh, kau berani menyuruh Pak Kades ya?
Maaf Pak, bukan maksudku seperti itu. Cepat sana, tanyakan saja apakah dia mau diajak berdiskusi atau tidak. Cepat sana. Cepat. Boleh kenalan. Aduh, kenapa itu yang kutanyakan? Kita kan belum tahu dia ini siapa Pak. Tidak usah, langsung saja. Apakah kau mau berdiskusi dengan kami? Terlalu formal. Pak, dia memegang tanganku. Sepertinya dia marah karena kita ajak berdiskusi Pak. Pak, tolong saya. Kau ini selalu menyusahkan saya terus. Pemimpin seperti apa kau ini? Tidak mau membantu rakyatnya. Jangan masalah. Siapa yang melahirkan? Siapa? Sana Pak, sana. Tolong saya Pak. Tolong. Mbak, cepat tolong dia, Mbak. Kau yang melahirkan? Aduh, bukan Mbak. Ini Mbak, ini. Siapa dia? Kenapa wujudnya seperti itu? Dia mayat Mbak. Iya, saya tahu itu mayat. Tapi kenapa penampilannya seperti itu? Dan mana ada mayat yang melahirkan? Bukan mayat, Mbak. Aduh, kenapa kalian malah berdebat? Cepat tolong saya. Mbak, cepat tolong dia, Mbak. Tenang, saya akan membantunya. Terima kasih Mbak. Memang dukun tidak punya rasa takut sama sekali. Apakah kalian bertiga memanggil saya untuk melepaskan tangannya? Bukan, Mbak. Lalu apa? Aduh, diam kau. Kau saja yang jelaskan. Jadi begini Mbak. Coba jelaskan. Tadi saya dengan dia sering melakukan ronda seperti biasanya. Tiba-tiba kami menemukan peti itu di area yang kosong di depan sana. Kami tidak berani membukanya Mbak. Dan kemudian membawanya kemari. Setelah dibuka, kami kaget ternyata isinya mayat Mbak. Tak lama dari peti itu dibuka, mayatnya bangun. Kami takut lalu Pak Kades menyarankan kami untuk memanggil dukun untuk bisa mengatasi mayat itu. Begitu Mbak. Iya, tapi bukan Mbak yang saya suruh panggil. Lalu kenapa saya yang kau panggil? Pak Kades cuma bilang panggil dukun karena cuma Mbak yang rumahnya dekat dari sini, makanya Mbak saja yang saya panggil. Terus apa yang harus saya lakukan? Begini, Mbak. Bantu kami mengecek mayat itu. Apakah dia benar masih hidup atau sudah mati, Mbak? Tapi saya tidak begitu yakin dengan kemampuan saya. Ayolah, Mbak. Mungkin bisa dicoba dulu. Iya Mbak. Baiklah, saya akan coba. Silakan, Mbak. Pasti ada denyut, tapi sangat lemah. Berarti masih hidup, Pak? Hidup tidak selalu berarti diterima. Maksudnya, Mbak? Saya akan
Kita bukan sekedar angka di presensi kelas atau toga yang disewa. Kita adalah penyambung lidah bagi mereka yang suaranya dicuri oleh birokrat. Kita seharusnya gelisah saat buku-buku di perpustakaan hanya menjadi hiasan, sementara ketidakadilan menari di depan mata kita. Tangan kita seharusnya kotor karena turun ke lumpur untuk masyarakat, bukan kaku karena hanya memegang gelas kopi dan sibuk memelis citra agen dengan makan eksis. Kita adalah agen perubahan. Jika kita mati rasa, kita akan menjadi mayat hidup di setiap gedung kampus kita. Agen perubahan. Jangan mengarang. Lagi pula, buat apa repot-repot? Dunia sudah hancur dari zaman Adam. Diskusi. Baca buku berat. Buat apa kalau ujung-ujungnya cuma jadi pengangguran berjasa? Mending kita joget saja nikmati hidup ini. Cari-cari cuan. Masalah desa, masalah tambang, masalah para korup. Itu urusan mereka yang punya jabatan. Kita ini cuma penonton. Malah peran kita sudah mati. Jangan bikin drama. Lebih baik tutup mata, tutup telinga, jalani hidup masing-masing. Perubahan itu mahal, dan saya tidak punya uang receh untuk itu. Sudah, biarkan saja. Nanti juga bakalan terpenuhi. Kita doakan saja biar lancar. Tapi rahim ini akan meledak jika keresahan ini tidak dilahirkan menjadi aksi. Kita akan menjadi racun bagi seluruh negeri ini. Biar saja meledak. Untuk apa diselamatkan? Tinggal tutup telinga saja. Di dalam sini akan lahir bayi kembar siam yang saling membenci dan saling membunuh satu sama lain. Satu ingin bicara dan
diam. Bukan nyawa baru, tapi keresahan yang mulai membusuk. Dia mengandung harapan yang prematur. Dia mengandung janji-janji agen perubahan yang mati sebelum dilahirkan. Semoga keresahanmu lahir menjadi aksi, bukan menjadi bangkai yang membusuk hingga mati. Semoga kepentingan pribadimu dapat bermanfaat, bukan menjadi racun yang mematikan.
Cik. Ayu, Pipi, Peli, Dino, Iwan. Penonton sekalian, selamat menyaksikan